Gunung Rinjani selalu dikenal cantik. Namun di balik jalur pendakiannya tersimpan kisah yang jarang diceritakan pada pendatang. 4 sahabat datang untuk mencari ketenangan. Tapi sejak langkah pertama, gunung itu seolah tidak menyambut mereka. Kabut turun tidak sesuai musim. Suara-suara aneh muncul dari tempat yang seharusnya kosong. Dan setiap langkah terasa diawasi. Bukan hanya udara yang berubah aneh. Bukan hanya malam yang terlalu gelap. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang sudah lama menunggu. Dan semuanya dimulai dari satu suara di balik tenda. Suara yang sangat mirip suara manusia. Tapi bukan manusia. Rama, Sari, Guntur, dan Lina memulai pendakian dengan langkah yakin. Mereka datang dengan niat sederhana. Hanya ingin mencari udara segar dan sedikit ketenangan dari hiruk-pikuk kota. Tetapi sejak memasuki jalur awal, hawa yang menyelimuti gunung itu terasa berbeda. Seperti ada mata yang mengamati dari balik pepohonan. Di base camp, seorang penjaga tua sempat menahan mereka sebelum berangkat. Nada suaranya berat, seperti menyimpan banyak rahasia. Ia memperingatkan agar mereka tidak menanggapi suara asing yang terdengar memanggil, terutama saat malam tiba. Rama menganggapnya hanya cerita lama yang sering digunakan untuk menakut-nakuti pendatang. Tetapi Sari tidak bisa melupakan tatapan penjaga itu. Tatapan yang seolah menyuruh mereka kembali pulang sebelum terlambat. Jalur awal masih ramah. Rumput yang bergoyang, burung-burung kecil, dan hembusan angin ringan membuat segalanya tampak aman. Namun, dari kejauhan, kabut mulai menggumpal seperti tirai putih yang bergerak mendekat perlahan. Udara berubah lembab, dinginnya menusuk hingga menembus jaket tipis yang mereka pakai. Setiap langkah terasa semakin hening. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara ranting patah. Seolah alam ikut menahan napas. Saat sore merayap turun, mereka memutuskan berhenti di sebuah area datar yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Tempat itu seharusnya terasa aman, tetapi Sari beberapa kali menoleh ke arah hutan kecil di sisi kiri. Katanya ia merasa seperti sedang diperhatikan. Rama menenangkan dengan senyum hambar. Meski dirinya sendiri mulai merasa tidak nyaman dengan keheningan yang terlalu rapat. Malam datang cepat seperti ditarik dari balik langit. Angin menghilang, digantikan kesunyian aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Mereka duduk melingkar, mencoba menghangatkan diri dengan obrolan ringan, hingga tiba-tiba terdengar sesuatu dari luar tenda. Suara langkah pelan menyeret tanah, lalu berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada yang berani berdiri. Tidak ada yang berani menyentuh resleting tenda. Suara lirih muncul. Suara seseorang yang seperti menahan sakit. Suara memohon bantuan. Lembut, pelan, dan sangat mirip suara manusia. Tapi ada nada janggal di dalamnya, seperti gema yang tidak wajar. Sari hampir saja bergerak, namun Rama menahan tangannya. Suara itu berhenti mendadak. Lalu tanah bergetar sangat halus, seolah sesuatu sedang merayap menjauh. Atau mungkin tidak menjauh. Mungkin hanya menunggu. Dan malam pertama mereka di Rinjani berubah menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Pagi tiba, namun cahaya matahari tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Langit bersih, tetapi udara di sekitar mereka terasa lebih berat. Seolah malam masih menempel di kulit. Sari bangun dengan mata lelah dan wajah pucat. Ia mengaku mendengar suara itu lagi ketika semua sedang mencoba tidur. Tidak ada yang berani menanggapi lebih jauh. Mereka tahu malam sebelumnya bukan hal yang bisa dianggap remeh. Perjalanan dilanjutkan dengan langkah lebih hati-hati. Jalur yang mereka pilih mulai menanjak, melewati pepohonan tinggi yang membuat sinar matahari terpotong-potong seperti bayangan patah. Angin berembus pelan, tetapi hawa yang datang justru terasa dingin dan basah. Seperti berasal dari tempat gelap yang jauh di dalam hutan. Ketika melewati sebuah belokan sempit, Sari tiba-tiba berhenti. Tubuhnya kaku, matanya membesar menatap ke arah pepohonan rapat. Rama memanggilnya pelan, tetapi Sari tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan dan menunjuk. Rama mengikuti arah pandang itu, namun tidak melihat apapun selain batang-batang pohon dan semak kecil. Namun Sari berseru lirih bahwa ia melihat perempuan berdiri di sana. Perempuan dengan selendang merah panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah.
Rambutnya tergerai begitu panjang dan begitu hitam, tidak bergerak meski angin berembus. Wajahnya samar, tetapi Sari bersikeras mata perempuan itu menatap langsung ke dirinya. Bau bunga kenanga muncul tiba-tiba, kuat dan menusuk, seperti dilempar begitu saja ke hidung mereka. Guntur mengumpat pelan, mencoba menutupi kegelisahannya dengan nada bercanda, tetapi tidak ada yang tertawa. Bahkan Lina terlihat menggigit bibir, menahan gemetar. Mereka mempercepat langkah. Namun Sari terus menoleh, seakan sosok itu masih mengikuti mereka dari kejauhan. Ada bayangan merah yang sekilas muncul di ujung penglihatannya, lalu lenyap setiap kali ia berkedip. Saat senja turun, mereka mendirikan tenda lebih cepat dari rencana. Langit berubah gelap tanpa peringatan. Angin berhenti sama sekali, menyisakan keheningan yang pekat. Mereka duduk mengelilingi tenda, berharap malam ini lebih tenang. Namun harapan itu lenyap segera setelah suara lembut terdengar dari luar. Suara kain panjang yang diseret di tanah, perlahan, terus mendekat. Sari memejamkan mata, menutup telinga. Namun suara itu terus bergerak, seakan mengitari tenda sambil menghirup udara di sekitar mereka. Aroma kenanga kembali muncul, lebih kuat, lebih dekat, dan dari kejauhan terdengar langkah seseorang. Pagi berikutnya terasa jauh lebih sunyi daripada yang seharusnya. Burung yang biasanya terdengar pada jam seperti ini sama sekali tidak bernyanyi. Hutan seakan menahan seluruh napasnya. Ketika Rama keluar dari tenda, ia berhenti mendadak. Tanah di sekitar tenda dipenuhi bekas langkah kecil dan tipis, seperti jejak seseorang yang berjalan tanpa alas kaki. Jejak itu membentuk lingkaran penuh, memutari tenda berkali-kali. Lina menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Ada goresan panjang di tanah, seperti bekas kain panjang yang diseret berulang kali. Goresannya lurus dan dalam, seolah sesuatu berdiri lama di tempat yang sama. Sari menatap goresan itu tanpa blink. Wajahnya kosong. Ia berbisik bahwa perempuan berselendang merah datang lagi malam tadi. Datang dan berdiri tepat di depan tenda, mengawasinya. Rama menelan ludah, mencoba tetap tenang. Ia memutuskan mereka harus segera melanjutkan perjalanan agar tidak terlalu lama berada di titik yang sama. Tetapi sebelum berangkat, Sari memanggilnya pelan. Di salah satu sisi tenda, di tanah yang masih lembab, terukir tulisan kasar seperti dicakar menggunakan kuku. Tulisan itu berbunyi, "Mengapa tidak menjawab?" Sari mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Lina kehilangan kata, sedangkan Guntur berusaha merusak tulisan itu dengan sepatu agar tidak terlihat lagi. Namun perasaan tidak nyaman tetap menempel di udara. Seolah perempuan itu masih berada di antara pepohonan, mengamati gerakan mereka tanpa berkedip. Perjalanan pagi itu terasa berbeda. Langkah mereka berat, bukan karena jalur menanjak, tetapi karena rasa takut yang mulai menempel seperti kabut dingin. Keheningan hutan bukan hanya hening. Keheningan itu terasa hidup, seperti sedang menunggu. Beberapa kali Sari berhenti, menatap ke samping jalur. Katanya ia melihat selendang merah tergantung di antara dahan pohon. Kadang melayang pelan, kadang seperti menempel pada batang pohon, diam seperti kulit kayu. Setiap kali Rama mencoba melihatnya, tidak ada apapun di sana. Tetapi bau kenanga selalu muncul setelah Sari mengatakan hal aneh. Ketika mereka beristirahat di sebuah dataran kecil, angin tiba-tiba berembus kencang. Daun-daun berputar, membawa aroma kenanga yang lebih kuat daripada sebelumnya. Sari menutup wajahnya, tetapi ia tetap mendengar sesuatu. Suara perempuan memanggil namanya pelan, sangat pelan, tetapi jelas. Sari mulai melangkah ke arah suara itu, tanpa memedulikan teriakan teman-temannya. Matanya kosong, tubuhnya seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan untuk pertama kalinya, Rama melihat ujung selendang merah di balik kabut tipis. Diam, menggantung, menunggu Sari mengikuti sepenuhnya. Kabut turun lebih cepat daripada biasanya. Pada ketinggian seperti ini, kabut memang wajar. Namun kabut yang muncul sekarang terasa berbeda. Terlalu tebal, terlalu tiba-tiba. Udara menjadi dingin seperti baru keluar dari gua yang dalam. Guntur menyuruh semuanya berhenti dulu, tetapi langkah Sari justru semakin cepat. Seakan ada jalan lain yang hanya ia yang bisa lihat. Rama menarik lengannya, berusaha menahannya.
Namun kulit Sari terasa sangat dingin, seperti menyentuh batu basah. Mata Sari tidak fokus. Ia hanya menatap lurus ke dalam kabut yang menggulung perlahan, membentuk tirai putih yang memisahkan dunia mereka dari sesuatu yang lain. Saat kabut semakin menebal, mereka melihat sesuatu muncul di tengahnya. Bentuknya samar seperti bayangan bangunan tua. Semakin lama semakin jelas. Sebuah gapura batu berdiri di antara kabut, walau tidak seharusnya ada apapun di jalur ini. Batu-batunya tua, penuh lumut, dan seolah sudah bertahun-tahun tidak disentuh manusia. Di atas gapura itu terukir tulisan dalam huruf-huruf kasar. Bacaan yang tidak mungkin ada di gunung ini. Sari melangkah maju, matanya berbinar aneh. Lina menahan napas, memegangi lengannya sendiri karena bulu kuduknya berdiri. Perempuan berselendang merah muncul dari balik tiang gapura. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi selendangnya bergoyang pelan meski angin tidak berembus sama sekali. Rambutnya begitu panjang hingga hampir menyentuh tanah. Wajahnya tertutup bayangan, namun garis bibirnya terlihat jelas. Senyum yang terlalu lebar, terlalu tidak wajar untuk wajah manusia. Sari terus berjalan menuju perempuan itu. Rama memeluknya dari belakang, mencoba menahannya sekuat tenaga. Namun Sari seperti tidak lagi memiliki berat. Seolah tubuhnya ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari sekadar dorongan manusia. Bau kenanga menyelimuti udara. Terlalu kuat, terlalu pekat. Sampai-sampai Guntur merasa pusing karena aromanya seperti menusuk langsung ke tenggorokan. Perempuan itu mengangkat tangan perlahan. Gerakannya pelan dan anggun, tetapi terasa mengancam. Kabut di sekitar mereka berputar membentuk pusaran kecil yang merayap naik seperti asap hidup. Gapura itu tampak semakin nyata, seakan mengundang mereka masuk. Rama merasakan tanah di bawah kakinya bergetar halus. Getaran yang mirip dengan jantung bumi yang sedang bangun. Sari memanggil nama perempuan itu dengan suara lirih. Suara yang bukan miliknya sendiri. Suara yang tidak seharusnya keluar dari tenggorokannya. Dan pada saat itu, Rama sadar satu hal. Gapura itu bukan pintu masuk. Gapura itu adalah panggilan. Panggilan untuk satu jiwa yang harus diberikan. Kabut di sekitar gapura semakin rapat. Udara berubah begitu dingin hingga napas mereka keluar sebagai uap tipis. Suasana hening, tetapi bukan hening alami. Hening ini seperti ruang kosong yang menelan semua suara, bahkan detak jantung mereka terdengar samar seolah tenggelam di dalamnya. Perempuan berselendang merah berdiri di depan gapura, tidak bergerak sama sekali. Wajahnya tetap terselubung kabut. Hanya senyum lebarnya yang terlihat. Senyum yang membuat Rama ingin mundur meski tubuhnya gemetar ketakutan. Sari berada di pelukannya, namun tubuh gadis itu seperti tidak bernyawa. Matanya kosong. Tatapannya lurus ke arah perempuan itu. Lina berusaha menenangkan Sari, tetapi setiap sentuhan justru membuat tubuh Sari semakin kaku. Seakan ia menolak disentuh siapapun selain sosok di depan gapura. Guntur mencoba memanggil nama Sari. Suaranya pecah karena panik. Namun, perempuan itu mengangkat kepala sedikit, memperlihatkan bagian wajah yang lebih jelas. Senyumnya meregang, seperti membuka rahang yang tidak seharusnya bisa terbuka sejauh itu. Udara di sekitar mereka bergetar halus. Suara perempuan itu muncul, namun tidak keluar dari mulutnya. Suara itu muncul langsung di dalam kepala mereka, lembut, lambat. Namun membawa ancaman yang tidak perlu dijelaskan dengan kata. Gunung ini meminta satu jiwa. Rama merasakan tubuh Sari mulai bergerak. Bukan bergerak keluar dari pelukannya, tetapi melayang pelan, seolah ada tali tak terlihat yang menariknya. Ia memeluk lebih kuat, memancing kekuatan terakhir yang ia punya. Namun tarikan dari arah gapura jauh lebih kuat. Kabut bergerak seperti air. Membentuk tangan-tangan tipis yang meraih tubuh Sari. Tangan kabut itu menyentuh kulitnya, meninggalkan bekas pucat seperti memudar. Sari menutup mata, wajahnya berubah damai seperti menyerah pada sesuatu yang memanggilnya sejak awal pendakian. Guntur berteriak meminta Rama melepaskan Sari. Bukan karena ia ingin menyerah, tetapi karena ia takut Rama ikut terseret. Lina menangis tanpa suara, lututnya jatuh ke tanah yang dingin. Perempuan berselendang merah melangkah maju. Selendangnya berayun pelan, tetapi tidak tersentuh angin.
Rambutnya membentang seperti akar hitam yang hidup, merayap di udara, mendekati Sari. Tanah bergetar keras, seolah gunung menolak atau justru memanggil lebih kuat. Kabut menggulung, menjadi pusaran yang hampir menelan kaki Rama. Sari terangkat sedikit, hanya beberapa hela napas dari perempuan itu. Rambut hitam itu hampir menyentuh wajahnya. Rama menjerit memanggil Sari, memaksa kesadarannya kembali. Dan pada detik itu, gunung mengeluarkan suara gemuruh panjang. Suara seperti peringatan, suara seperti amarah, pusaran kabut pecah. Perempuan itu berhenti. Sesuatu di gunung memaksa mereka pergi, atau memperingatkan bahwa waktu mereka hampir habis. Kabut perlahan memudar setelah gemuruh panjang mengguncang tanah. Pusaran yang hampir menelan mereka menghilang seolah tidak pernah ada. Perempuan berselendang merah berdiri diam, tubuhnya memudar bersama kabut, namun senyumnya tidak berubah sedikit pun. Senyum itu menetap di udara, seperti ukiran yang tertinggal di dalam kepala. Sari terjatuh ke pelukan Rama setelah tarikan gaib itu terputus. Tubuhnya lemas, napasnya tersengal, seolah baru saja bangun dari mimpi panjang yang tidak ia inginkan. Rama memeluknya erat, memastikan ia benar-benar kembali. Sari membuka mata perlahan, namun pandangannya masih gelap, seperti ada kabut tipis yang menutupi kesadarannya. Guntur menyuruh mereka segera pergi dari tempat itu. Tidak ada yang membantah. Mereka merasa seakan gunung memberikan satu kesempatan terakhir untuk turun. Langkah-langkah mereka tidak teratur, tetapi ketakutan mendorong mereka untuk terus bergerak. Tidak ada yang berbicara, hanya suara napas tercekat dan desahan lelah yang mengikat mereka dalam diam. Perjalanan turun terasa lebih panjang dan berat. Pepohonan di sekitar jalur tampak berbeda, terlalu gelap, terlalu tenang. Sesekali terdengar suara ranting patah, tetapi tidak ada angin yang bertiup. Rama beberapa kali menoleh karena merasa diikuti, namun ia tidak melihat apapun. Hanya bayangan tipis di balik kabut yang bergerak perlahan, mengikuti dari kejauhan. Sari berjalan di tengah, langkahnya goyah. Meski sadar, ia sesekali menoleh ke belakang tanpa alasan. Kadang ia berhenti dan memandang hutan, seolah mendengar panggilan halus yang tidak terdengar oleh orang lain. Rama menggenggam tangannya kuat-kuat setiap kali ia mulai melambat. Saat mereka akhirnya mendekati jalur yang lebih ramai, suara-suara manusia mulai terdengar. Beberapa pendaki lain melewati mereka, menatap dengan bingung. Tatapan itu bukan hanya penasaran. Tatapan mereka seperti menyimpan rasa heran yang sulit dijelaskan. Seolah mereka melihat lebih banyak dari yang seharusnya. Seorang porter yang mereka lewati berhenti sebentar. Ia memandangi kelompok kecil itu dengan dahi berkerut. Lalu ia menatap ke belakang Sari, pada tempat kosong yang tidak mereka sadari. Wajahnya berubah pucat. Porter itu bertanya dengan suara perlahan. Pertanyaan yang membuat jantung Rama terasa tenggelam. Kalian naik berempat, turun berlima. Yang perempuan berselendang merah itu siapa? Rama refleks menoleh. Hanya sekejap. Dan di belakang Sari, kabut menipis memperlihatkan sosok yang berdiri diam. Selendang merah menjuntai ke tanah. Rambut panjang menutupi wajahnya. Senyumnya sama seperti sebelumnya. Beberapa minggu setelah turun dari Rinjani, kehidupan keempat sahabat itu tidak kembali seperti semula. Mereka mencoba menjalani hari-hari biasa, tetapi bayangan gunung itu seolah menempel di punggung mereka. Terutama pada Sari. Sari sering terbangun di malam hari. Kadang ia menangis, kadang hanya duduk diam di tepi ranjang, dengan mata menatap ke sudut gelap kamar. Ia tidak selalu ingat mimpinya, namun aroma kenanga sering mengisi kamar tanpa alasan. Lina pernah menemani Sari menginap, dan ia merasakan angin dingin masuk, meski semua jendela tertutup rapat. Angin itu membawa bisikan halus seperti memanggil nama seseorang dari jauh. Rama mencoba menenangkan semuanya. Ia berusaha menganggap kejadian di gunung sebagai hal yang hanya terjadi sekali. Namun rasa itu tidak hilang. Setiap kali ia berada di tempat sepi, ia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Tidak dekat, tetapi cukup dekat untuk membuat kulitnya merinding. Ia pernah melihat ujung kain merah di kaca spion saat sedang mengemudi. Namun ketika menoleh tidak ada siapapun. Guntur menjadi yang paling sensitif. Ia sering menghindari hutan, taman, atau tempat dengan pepohonan rimbun. Ia berkata,
bahwa setiap kali melihat kabut tipis, ia merasa perempuan itu berdiri di antara asap menatapnya dengan senyum yang sama. Senyum yang ia lihat di gapura kabut, senyum yang terlalu lebar dan terlalu tenang. Lina menolak membicarakan pendakian itu. Ia takut kata-kata bisa memanggil kembali sesuatu yang seharusnya tetap di gunung. Namun ia tahu satu hal. Mereka turun tanpa benar-benar bebas. Pada suatu malam, ketika Sari sedang sendirian, lampu kamar berkedip. Udara berubah dingin. Sangat dingin. Aroma kenanga memenuhi ruangan, lebih kuat dari biasanya. Sari berdiri perlahan, tubuhnya gemetar. Napasnya membeku sebelum menyentuh udara. Selendang merah muncul dari bayangan di sudut kamar, pelan. Mengulur seperti asap hidup. Rambut panjang mengikuti di belakangnya, menutupi wajah yang samar. Perempuan itu tidak berjalan. Ia muncul begitu saja, seperti kabut yang masuk melalui celah tak terlihat. Sari ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Suaranya hilang sebelum mencapai bibir. Perempuan itu mendekat sampai wajahnya hanya sejengkal dari wajah Sari. Senyumnya tidak berubah. Lalu terdengar bisikan kecil. Bisikan yang pernah mereka dengar di gunung. Bisikan yang meminta satu hal. Gunung masih menagih, dan pilihannya belum selesai.